Di video sebelumnya sudah kelihatan ya penampakan kaki-kaki dari Vega bangke ini. Nah, sekarang gue mau lanjut ke pemasangan kaliper depannya. Di sini gue ngerjain bareng sama Bang Ayub di bengkel temen gue, yaitu 54 Garage. Setelah kaliper sudah terpasang dan nyaman juga buat gue gunain, saatnya gue mau ngambil bagian terpenting dari Vega bangke ini, yaitu bodinya. Sampainya gue di rumah, gue langsung unboxing semua body-body dan memasang strippingnya. Karena pemasangan stripping ini memakan waktu lama dan juga butuh penyesuaian, jadi gue rekam pada saat itu. Namun, keinginan tak terduga itu terjadi. Pada rekaman pas prosesnya ini korup, atau bisa dibilang, ya mau gak mau, bisa dibilang sih ini sakit tapi gak berdarah. Jadi gue cuman bisa nampilin seadanya aja, dan inilah hasilnya. Akhirnya jadi juga nih motor si bangke gua, yang sekarang mungkin kalian bisa lihat sendiri. Lanjut di hari berikutnya, sebelum gue mulai nge-review Vega bangke gue dan ngebahas masalah biayanya, gue mau sedikit cerita awal mula gue ngedapetin ini motor. Jadi pertamanya itu awal mulanya gue ngeliat salah satu postingan di Facebook, lebih tepatnya di marketplace, ada yang ngejual motor ini, dan gue bilang harganya cukup murah ya, karena sesuai fisiknya aja sih. Banyak minusnya, kayak kaliper depannya itu nggak ada, master remnya jebol, berantakan, ada rem belakangnya juga bengkok. Cuman yang gua lihat, walaupun banyak rembesnya, tapi alhamdulillahnya mesinnya nggak kenapa-napa, mesinnya masih enak gue bilang. Terus juga kalau gearset itu juga wah parah, udah tajam banget, cocok lah buat tawuran. Nah, selang berapa saat kemudian gua inbox dah, atau enggak gua chat yang punya, ngomongin masalah harga, set deal, oke. Nah, malamnya itu gua langsung COD-an sama temen gua yang namanya Ihsan. Jam 10 malam gua COD-an itu, lebih tepatnya ke daerah Bintaro, kuburan Tanah Kusir. Malam-malam gua kesono kuburan, gua kira bohongan kali ya, nggak taunya emang bener, emang kebetulan dia tinggalnya di situ. Nah, setelah gue dapet ya udah, akhirnya gue ngebangun ini Vega sampai jadi kayak begini. Nah, terus juga gue
lebih makan waktu 4 bulanan ya, dari semenjak video pertama itu tayang sampai akhir jadinya kayak begini. Nah, terus juga sebenarnya ini masih belum 100% jadi ya. Kayak knalpotnya ini kan gue masih kepunyaan standarnya. Nah, itu kedepannya nanti bakalan gue pengen custom lagi pakai punya MX Old atau enggak MX New. Menurut kalian lebih baik yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita review nih Vega Bangke gua. Nah, kita bahas dari paling atas dulu ya. Nah, itu dari spion. Di sini gua menggunakan spion Yamaha 125Z. Terus turun ke bagian saklar kanannya. Di sini gue menggunakan saklar kanan Saber. Karena kenapa gue milih Saber? Karena ya keperluannya cuma buat starter sama engine cut off aja. Tapi minusnya saklar Saber ini nggak ada rumah buat songsong gasnya. Jadi gue dikawin silangin sama songsong gas kepunyaan Mio atau enggak Jupiter Z. Terus juga end gripnya ini gue pakai Kawasaki KZ original. Terus sama end gripnya gue pakai punya aluminium yang modelnya flower. Ke saklar sebelah kirinya, di sini gue menggunakan saklar kiri Fiction Old. Speedometernya ini gue menggunakan Jupiter MX, cuman gue udah custom tambahin voltmeter di papan speedometernya. Kalau untuk kaliper masih standar ya, cuman udah gue repaint berwarna gold. Terus juga disnya gue beliin baru lagi, bautnya juga gue ganti pakai yang stainless. Dan untuk velgnya di sini gue menggunakan Jinpei warna biru ukuran 120 depannya, dan bannya itu pakai ban Duro Quick ukuran 50/65 17 atau bisa dibilang ukuran 185, lebih kecil dari ban 200. Kalau untuk tromolnya gue pakai kepunyaan Yamaha Champ. Dan untuk master rem di sini gue juga masih menggunakan standar, cuman gue udah repaint biar kelihatan lebih fresh aja. Terus handle-nya juga gue pakai kepunyaan CRG. Geser ke bagian tengah. Kalau untuk kunci kontak di sini gue menggunakan kepunyaan Yamaha Miosol. Dan untuk deck tengahnya ini atau enggak keranjang tengahnya gue pakai kepunyaan MTR. Untuk tutup koinannya ini atau enggak tutup bak magnetnya gue pakai kepunyaan Heng yang stainless model flower. Kalau untuk joknya di sini gue menggunakan kulit MBTEC dengan custom model 2 tingkat. Dan untuk mata kucingnya ini gue pakai kepunyaan Honda 70, terinspirasi dari Yamaha Sirius Vietnam, dan juga kebetulan si Kay udah pakai duluan. Kalau untuk sok belakang gue menggunakan RCB SB2 yang single click, tapi gue udah ribbon ulang karena sebelumnya itu bocor. Dan untuk gear setnya di sini gue baru ya punyaan original Yamaha juga, ternyata mereknya Sunstar. Kalau untuk velg belakangnya sama kayak velg depannya, yaitu Jinpei warna biru, cuman ukuran velgnya ini 140. Nah, bannya ini gue pakai IRC It Midas ukuran 60/80 17. Dan untuk tromolnya ini original Vega ZR, cuman udah dibubut, jadi sirip-siripnya itu udah nggak ada, cuman gue udah repaint juga. Dan untuk tameng knalpotnya ini gue menggunakan yang kecil itu pakai Jupiter Burhan, kalau yang gedenya pakai punyaan Vega ZR. Nah, kalau untuk body di sini gue nge-repaint ya sebenarnya sih. Untuk dari sayap ke depannya ini gue bikin 2 set, jadi ada yang full hitam sama full oranye. Jadi kalau buat saat ini gue silang dulu, jadi batok dasinya hitam, spakbor depan, sayap luar dalamnya oranye. Dan untuk spakbor depannya mungkin banyak yang nanya, di sini gue menggunakan Yamaha Vega Force atau enggak Yamaha Force. Pemasangannya gimana? Pemasangannya PNP, karena di bagian belakangnya ini itu dudukan spakbornya itu sama segitiga yang ada di Vega Air New, jadi tinggal pasang aja. Kalau untuk strip yang ini gue custom, jika kalian berminat custom model kayak begini atau enggak model original Yamaha Sirius yang ada di Vietnam, bisa kontak nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Nah, terus kalau untuk kaki-kakinya, nah dari sok depan, bak magnet, bak kopling, tutup gear depan, arm sama footstep belakangnya, sini gue repaint warna abu-abu.
Kalau untuk biaya, mungkin dari beberapa part itu masih ada part gue yang lama. Contoh kayak shock RCB-nya ini kepunyaan si mantu. Terus tameng kecil sama tameng gedenya itu pakai kepunyaan masih punya gue yang lama. Cuman sebelum itu udah kusam, gue poles lagi biar lebih mengkilat lagi. Dan ada juga part second-nya, yaitu bagian sayap ke depan, sayap luar dalam, dasi sama batoknya yang berwarna oranye itu gue repaint, tapi itu barangnya sebenarnya second. Banyak part baru serta part variasinya. Nah mungkin kalau bahas biaya, dari kayak gue nge-reborn shock ini gue kena biaya 250. Terus kalau untuk bodinya gue beli second itu sama harganya 250. Dan untuk spakbor depannya, kalau untuk spakbor depan di sini gue menggunakan kepunyaan Yamaha Megaforce atau Yamaha Force. Itu kena harga 250.000. Jika kalian minat, gue ada stoknya juga. Terus kalau untuk part yang barunya totalnya itu 1.316.000. Itu kayak semacam body dari spakbor belakang, terus cover joknya ini, terus cover kontak, batok belakang, bodi kanan kiri, cover aki ini, tutup rantai cuman gak kepasang, terus batok depannya, dasi, sama apa lagi ya, kayak vakum, terus selang bensin, selang vakum, mika speedometer, terus ya sama perintilan-perintilan yang nggak gue bisa sebutin. Ada banyak nih sebenarnya, tapi gue kirim buktinya itu lewat screenshot katalog Yamaha yang ada di Android. Nah terus kalau untuk biaya pengecatannya ini gue kena 1.250.000. Biaya kurang lebih segitu. Menurut kalian kemahalan atau enggak? Intinya sih kalau kita yang modifikasi motor pribadi, sesuaiin sama budget yang kita punya. Nggak usah dipaksain buat harus wah nih, tapi kitanya minjem punya orang atau enggak ngebohongin orang lain. Contoh kayak kasus yang dialamin sama beberapa teman gua. Jadi ini ada seorang ya kawan lah bisa dibilang, minjem barang punya temen gua. Awalnya minjem, cuman ketika dia lagi nggak ada duit, barangnya kawan gua ini main jual-jual aja sama itu orang yang minjem. Ketika yang punya mau minta, dia pun sendiri bingung karena nggak bisa ngegantiinnya. Alasannya apa? Alasannya hilang di gudang atau semacamnya. Sebenarnya sih ya buat pelajaran aja buat itu orang. Kalau sekiranya emang ya kagak sanggup buat ngegantiin, ya udah nggak usah pakai dijual. Ya sekiranya kalau mau misalkan lu butuh duit, ya lu kerja usaha lah, nggak usah yang namanya ngejual barang orang lain. Itu kan punya orang, bukan punya lu pribadi. Kalau punya lu pribadi sih sebenarnya sih ya nggak masalah, itu barang lu. Dan mungkin itu sedikit curhatan ya dari beberapa kawan gue yang cerita ke gue. Sebenarnya sih ya gue juga denger ceritanya sih kesel, apalagi ya gue sendiri yang ngalamin. Oke, sekian episode Vega Bangke gua yang awalnya itu benar-benar dari bangke dan sekarang udah jadi kece. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you.